Perkenalkan, nama saya Agnes Teresia Maliangkai dengan NIM 21101038. Materi yang pertama yaitu filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir yang dapat dilihat dari sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berfilsafat sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Sistematis, 2. Konsepsional, 3. Koheren, 4. Rasional, 5. Sinoptik, 6. Pandangan dunia. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai ilmu di dalamnya, filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang khusus membahas ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu akan menyelidiki, menggali, dan menelusuri sedalam, sejauh, dan seluas mungkin tentang hakikat ilmu. Filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai suatu disiplin, konsep, dan teori tentang ilmu yang sudah dianalisis serta diklasifikasikan. Filsafat ilmu di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pemahaman betapa luas dan dalamnya hakikat serta tanggung jawab pikiran dan pengetahuan manusia. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Pandangan hidupnya itu akan tercermin di dalam sikap hidup dan cara hidup. Sikap dan cara hidup tersebut dapat muncul apabila manusia memikirkan dirinya sendiri secara total. Manfaat mengetahui pandangan hidup atau filsafat hidup. Berdasarkan hakikat dari pandangan hidup atau filsafat hidup, maka ada beberapa manfaat mengetahui pandangan hidup, yaitu 1. Pandangan hidup atau filsafat hidup menolong, mendidik, membangun diri sendiri dengan berpikir lebih mendalam, dan memberi isi kepada hidup kita sendiri. 2. Pandangan hidup atau filsafat hidup memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pandangan hidup memberikan pandangan yang luas, membendung egoisme dan egosentrisme. 4. Pandangan hidup memberikan dasar-dasar baik untuk hidup diri sendiri maupun untuk kepentingan ilmu-ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Joy Rosali. Saya akan membacakan submateri keempat, yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat memiliki 3 cabang yang dianggap utama, yaitu metafisika atau ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Dan ketiga adalah aksiologi, yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai. Sekian, terima kasih.